Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama dengan NIM 213110007 dari kelas Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Yang pertama, marilah kita mendalami pengertian tentang hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan pengakuan terhadap HAM itu ada dua, yaitu landasan pertama dan langsung. Contohnya seperti kodrat manusia, dalam arti manusia itu sama, tidak memandang ras, suku, agama, dan lain-lain. Yang kedua, landasan kedua dan lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia. Dalam Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights tahun 1948, ini berisi tentang hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, dan hak untuk hidup. Di negara Indonesia sendiri, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berisi tentang hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, dan hak kemerdekaan. Hak asasi manusia meliputi banyak bidang, yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya seperti hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Contohnya seperti hak untuk diakui sebagai warga negara, hak memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak berkumpul. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya seperti hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, dan hak mendapat hidup yang layak. Yang keempat adalah hak asasi sosial dan kebudayaan atau social culture rights. Contohnya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi. Yang kelima, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Jadi di dalam hukum, manusia itu sama karena mempunyai hak asasi tersebut. Dan yang terakhir, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, itu hampir sama dengan hak asasi yang nomor 5. Perkembangan tentang hak asasi manusia itu banyak sekali fase-fasenya. Saya sebutkan saja seperti perkembangan hak asasi manusia pada zaman sejarah, perkembangan hak asasi manusia di Inggris, perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat, perkembangan hak asasi manusia di Prancis, Atlantic Charter tahun 1941, dan pengakuan hak asasi manusia oleh PBB. Itu adalah salah satu contoh sejarah perkembangan dari hak asasi manusia. Indonesia sendiri, hak asasi manusia diakui pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama. Kemudian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, ada juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F,
28G, 28H, dan 28I. Terus ada dari ketetapan MPR, dan yang terakhir ada dari Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bangsa Indonesia selain mengakui hak asasi manusia, juga ikut serta dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal ini dicontohkan dari pembentukan lembaga. Yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengendalian Hak Asasi Manusia. Pengendalian hak asasi manusia ad hoc dibentuk atas usul DPR dengan Kopres. Yang keempat ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang lain. Yang kedua, cara penegakan hak asasi manusia dari bangsa Indonesia adalah Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini berwujud nyata kepedulian masyarakat internasional. Contohnya seperti The International on Civil and Political Rights tahun 1966, Optional Protocol, Deklarasi Wina, Bangkok Declaration, dan masih banyak yang lain. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional ini ada ratifikasi perjanjian, yaitu pengikatan diri suatu negara untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian, dan ketentuan-ketentuan itu menjadi hukum nasionalnya. Ada juga konvensi internasional tentang HAM yang diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, Convention of Political Rights of Women, dan yang lain-lain. Setelah mengetahui pengertian dari hak asasi manusia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Pertama, pengertian dari demokrasi adalah sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan, dan penegakan atas hak-hak dasar manusia. Unsur utama dari demokrasi adalah kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis, kesamaan hak atau kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Konsep pokok demokrasi sendiri ada kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. Terus ada unsur pokok pemerintahan demokrasi, yaitu penegakan atas hak asasi manusia dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah: yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban; yang kedua, bersifat relatif; yang ketiga, keterpaduan; yang keempat, keseimbangan; yang kelima, kerjasama internasional yang saling menghormati; yang keenam, taat pada peraturan; yang ketujuh, keterkaitan sistem politik; yang kedelapan, kesamaan harkat dan martabat; yang kesembilan, prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama; yang kesepuluh, perlindungan masyarakat adat; yang 11, mendahulukan hukum nasional; dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah. Ada juga instrumen hukum dari hak asasi manusia, seperti ketetapan MPR nomor 17 atau MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. Yang ketiga, Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang keempat, Kepres nomor 129 tahun 1998. Yang kelima, Impres nomor 26 tahun 1998, dan masih banyak yang lain.
Sifat dari hak asasi manusia adalah universal karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin, dan yang lain-lain. Yang kedua, ada sifat HAM yaitu supralegal, artinya tidak terkandung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintahan, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut hak asasi manusia karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Pelaksanaan hak asasi manusia itu ada dua, yaitu pragmatis dan ideal. Pragmatis ini berarti banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif sebuah negara. Yang kedua, ada ideal. Ideal itu artinya negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Kerjasama internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia itu ada bilateral, regional, peningkatan kerjasama Komnas Hak Asasi Manusia Indonesia antara Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk mewujudkan ASEAN Security Community dan mekanisme hak asasi ASEAN,